Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3A, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fikih, melanjutkan materi minggu yang lalu oleh Pak Madun. Hari ini kita akan belajar tentang waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib. Kapan sholat sunnah rawatib itu dilaksanakan? Ada yang tahu? Iya, sholat sunnah rawatib dilaksanakan sebelum dan sesudah kita melaksanakan sholat fardu. Dalam pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yakni mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah sholat yang dianjurkan. Sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkad artinya sholat yang biasa namun tidak ditekankan. Perbedaan ini didasarkan pada kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Disebut mu'akkad karena Nabi Muhammad SAW menjadikan sholat sunnah tersebut sebagai kebiasaan sehari-hari. Kemudian disebut ghairu mu'akkad karena Nabi Muhammad SAW tidak menjadikannya kebiasaan. Sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita harus terlebih dahulu mengetahui jumlah rakaatnya. Jika tidak mengetahui jumlah rakaatnya, kita hanya akan melaksanakan sholat asal-asalan. Coba diperhatikan jumlah rakaat sholat rawatib menurut Imam Syafi'i. Yang pertama yakni sholat sunnah rawatib mu'akkad, jumlahnya ada 16 rakaat yang terdiri dari 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Sedangkan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad, jumlah rakaatnya terdiri dari 6 rakaat, yakni 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat qobliyah maghrib, dan 2 rakaat qobliyah isya. Materi selanjutnya yakni tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Mengerjakan sholat sunnah rawatib akan mendapatkan pahala. Selain itu, mengerjakan sholat sunnah rawatib akan menambah atau menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu kita. Ada beberapa keutamaan mengerjakan sholat sunnah rawatib. Yang pertama yakni menyempurnakan sholat fardu. Yang kedua akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga bisa menambah kebaikan dan juga pahala. Yang keempat terhindar dari siksa api neraka. Yang kelima doa yang kita panjatkan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir mengandung beberapa hikmah yang tidak terkandung pada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Materi selanjutnya tentang membiasakan sholat sunnah rawatib. Membiasakan sholat sunnah rawatib sebaiknya dibiasakan sejak kecil. Supaya apa? Agar pada saat sudah dewasa nanti kalian terbiasa melakukan sholat sunnah di samping sholat 5 waktu. Membiasakan sholat sunnah rawatib sebaiknya diawali di lingkungan keluarga. Nah, kita juga harus memperhatikan hal-hal sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, yakni sholat sunnah rawatib dilakukan secara munfarid atau sendirian. Yang kedua, sholat sunnah rawatib boleh dikerjakan di rumah, di masjid, ataupun di musola. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib tidak didahului dengan adzan maupun iqomah. Yang keempat, bacaan tidak dinyaringkan dan dilakukan setiap 2 rakaat dengan 1 salam. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW sering berpindah tempat dari tempat sholat fardu sebelum melakukan sholat sunnah rawatib.
Nah, tugas hari ini hafalkan niat sholat rawatib sebelum subuh. Kalau sudah hafal, tugas dikirimkan melalui bentuk video. Paling lambat Sabtu jam 7 malam ya. Ditunggu Bu Indah di WA pribadinya Bu Indah. Sekian materi yang dapat Bu Indah sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.